Assalamualaikum, saya Om Kus Kusnadi, pecinta anak berkebutuhan khusus, orang bilang pecinta autis, dan bersama saya ini adalah Ananda Raffi. Ini Ananda Raffi adalah salah satu anak yang mempunyai hambatan di dalam belajar. Ya, mungkin dikatakan kebutuhan khusus. Betul, Ananda Raffi? Oke? Oke. Hari ini Hari ini saya bersama Ananda Raffi akan bercerita tentang kegiatan belajar hari ini dan bagaimana dia bisa membaca Al-Quran dalam waktu 10 bulan. Oke? Oke, mari kita naik ke atas untuk berbincang, bicara tentang kegiatan hari ini bersama Ananda. Ya, inilah kegiatan kami berdua setiap hari. Kami selalu membaca Al-Quran untuk kegiatan sore, belajar mulai jam 1, kemudian kita pulang jam berapa sayang? Jam? Jam 4, ya suaranya keras, jam 4. Oke, lihat Mas Merapi akan membaca Al-Quran. Ya, nak. Tahu dulu yang keras suaranya, nak. Najain Najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi Yudabbihuna yudabihuna abna'akum wa yastahyuna Nisa nisa'akum wa fi dalikum bala'um min Mir rabbikum adim. Shadaqallahul Azim. Sahabat semuanya, hambatan Mas Rapi dari kecil adalah membaca. Saya bersama Mas Rapi sudah berapa Pi? Kira-kira 6 apa Pi? 6 tahun. Kita berkumpul 6 tahun dan yang terakhir ada tugas dari orang tuanya. Bagaimana kalau Mas Rapi selesaikan untuk bisa membaca Al-Quran. Saat itu kita mengalami kesulitan ya Pi ya. Mas Rafi kan sudah tahu huruf-huruf hijaiyah. Ini udah 6 tahun di sekolah yang cukup bagus. Kendalanya bagaimana dia menyambung huruf per huruf. Akhirnya kita menggunakan metode apa Pi? Tilawati. Rafi semangat kalau belajar kan? Suaranya keras nak. Semangat? Semangat. Iya, semangat. Senyum sayang. Senyum. Ya, jadi Rafi semangat ini. Tatapan mukanya, wajahnya terus harus saya angkat terus ya. Rafi sekarang kan umurnya udah berapa tahun nak? 12 tahun. Sekarang 12 tahun, tingginya semeter 65 lebih. Nah, awal pertama kita membaca itu saya rupa-rupanya tidak yakin kalau Mas Rafi bisa membaca Al-Quran. Ya, mulai ada COVID, kita mulai Mei ya Pi ya nak ya. Kita belajar Mei sampai sekarang April, berarti hampir 11 bulan ya. Kita membaca dari awal adalah tilawati. Sayang hari ini nggak ada buku tilawatinya ya. Metodenya adalah metode tilawati. Kata kuncinya saya tidak pernah mengulang. Jadi Ananda terus membaca sehingga dia merasa puas. Betul Pi? Ya. Jadi ada 6 jilid kita baca terus setiap hari. Setiap hari minimal 1 jam kita belajar. Orang tua pun tidak percaya Pi ya, kamu bisa membaca ya? Iya, betul? Karena memang ada hambatan betul di dalam membaca.
Akhirnya kita berdoa, kita belajar terus. Dan pada bulan ke-5 ya Pi ya. Jadi kira-kira kita itu dari Mei sampai ke Oktober baru ketemu sedikit demi sedikit. Bisa membaca ya'lamu, kataba, kutiba, ja'ala, wajada, duriba. Nah, saya yakin kok ini adalah petunjuk Allah ini pasti ini begitu. Karena kesulitan yang dia hadapi memang sangat luar biasa. Selama 5 tahun tidak bisa membaca ya. Mulai dari kelas 1 ya, nak ya. Dari kelas 1, jadi di kelas 5 akhir kita genjot, kita kejar. Alhamdulillah. Tadi bacaannya ya 80% sudah bisa kita dengarkan dengan baik. Ada 3 kata kunci paling tidak yang bisa saya sampaikan di dalam membaca atau metode-metode belajar. Yang pertama, itu yang harus kita tanamkan. Yakin kepada Tuhan. Yang memberikan pintar itu siapa, Pi? Allah. Yang keras, nak? Allah. Yang memberikan pintar adalah Allah. Sehingga dalam 5 bulan pertama, begitu kita ketemu Mas Raffi bisa menyambung huruf-huruf hijaiyah, saya sangat bersyukur. Terus yang kedua adalah doa orang tua. Ya, Ananda Raffi itu selama 11 bulan orang tuanya selalu mengantar. Padahal jarak dari rumah ke tempat belajar itu berapa kilo, Pi? Berapa kilometer? Lihat nah. Berapa sayang? 6 kilometer. Itu tiap hari hujan panas diantar. Dan yang hebatnya ayah dan bunda tidak pernah bertanya sudah sampai mana membaca Al-Qur'annya. Ya, betul nggak, Pi? Baru pada yang bulan ke-5 kita masuk ke Al-Qur'an. Dan alhamdulillah untuk menghatamkan Al-Qur'an ini apa, Pi? Kita perlu berapa? Sehari dapat 3 lembar. Jadi dalam 1 minggu kita minimal 1 juz tamat, sehingga cukup 5 bulan kelihatannya ya. Ya Pi ya, 5 bulan kita mulai dari Al-Baqarah sampai surat terakhir Anas bisa terselesaikan. Jadi ini adalah hari kedua. Hari kedua kita tamat Al-Qur'an. Tetapi Raffi selalu meminta ya. Terus kunci yang ketiga, tadi kita serahkan kepada Allah. Walaupun hati kita tidak yakin, ternyata Allah yang membuka ya Pi ya, kecerdasan Raffi sehingga bisa membaca Raffi senang gak bisa membaca Al-Quran, Pi? Senang gak, nak? Senang. Jadi setelah membaca Al-Quran, pada posisi badan Raffi itu menjadi lebih tinggi, kemudian menjadi lebih besar lagi. Ya Pi ya, berat badannya sekarang berapa sayang? 50 kilo ada? Ya, nah tegap sayang, tegap gini 50 kilo kan? Udah bisa 50 kilo lebih. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi belajar. Jadi setiap hari kita belajar, setiap hari. Dan tadi kuncinya kami berdua tidak menyalahkan bacaannya, kami terus karena yakin mahraj itu nanti akan menyusul. Persoalan itu wasalah mahraj bagi saya, karena dengan kondisi Raffi saya tidak akan berpikir bahwa itu sesuatu yang membuat dosa. Jadi ada 3 kunci kita belajar Al-Quran. Tadi serahkan kepada Allah bahwa Allah itulah yang membuat kita pintar. Kemudian yang kedua, Pi, orang tua ikhlas mengantar jemput selama berapa tahun? Kita belajar berapa tahun? Kalau belajar 6 tahun ya, Pi ya. Ini adalah tahun ke-6. Teman-teman semuanya, sahabat semuanya, ini adalah tahun ke-6 saya belajar dengan Raffi. Dan pada tahun ke-6 itulah kami diberi tugas untuk membaca Al-Quran. Dan insya Allah sekarang kita masuk ke surat apa, Pi? Yang keras sayang? Al-Baqarah. Ayatnya keberapa sayang? 48. Nah, jadi sekarang kita masuk ke Al-Baqarah ayat 48 untuk mengejar hafalan target kita ngaji sampai tamat, sampai khatam ya, sampai surat Anas ya. Itu kira-kira dalam metode kita membaca, belajar dengan Ananda Raffi, dengan kebutuhannya dia adalah ada hambatan, ada kesulitan untuk membaca. Belum lagi nanti membaca abjad. Membaca abjad lebih unik lagi. Mungkin ini nanti Bapak, Ibu, teman-teman semuanya pasti akan bisa meniru. Akan ada pelajaran-pelajaran penting
bagaimana bahwa keyakinan kepada Allah, orang tua yang ikhlas, konsistensi, durasi, frekuensi belajar itu sangat menentukan atas keberhasilan. Dan kalau tidak berhasil, pasti kalau kita umat Islam ada kata-kata pahala tentu diperoleh karena kita ikhlas belajar. Oke Mas Raffi, ada pesannya buat teman-teman semuanya? Pesan sayang? Tidak ada? Ada Pi? Teman-teman, tirukan sayang. Yang keras sayang, teman-teman, kita harus belajar tekun. Tekun, lihat sayang ke kamera, belajar tekun. Jangan sampai malas. Teman-teman, nanti Raffi cerita tentang belajar membaca huruf Latin. Banyak keunikan. Oke, tos. Terima kasih. Kira-kira itu kalau ada misalnya nanti teman-teman semuanya bertanya, ada keluhan, ada berbagai hal yang kira-kira pada putra-putrinya ada hambatan belajar, silahkan kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing. Karena Anda dan Raffi bisa melakukan itu, bisa membaca dalam waktu 11 bulan, 10 bulan lebih, dan insya Allah terus akan berlanjut. Target kita apa, Pi? Terus membaca, tidak berhenti membaca ya nak ya. Setelah pinter kita terus membaca, istiqomah. Demikian teman-teman semuanya, selamat sukses kepada kita semua. Jangan pernah mengeluh, belajar terus, konsisten. Salam sayang. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Senyum.